Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kecoa. Baiklah teman-teman, saya harapkan teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan di bulan puasa ini semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa selalu semangat dan tetap semangat dan memperbanyak ibadah, gitu ya teman-teman. Dan tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, terutama untuk yang beragama Islam atau Muslim ya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman kicomania semua apabila dalam saya membuat vlog itu kata-katanya menyinggung atau membuat hati teman-teman sekalian itu tidak berkenan atau menyakitkan hati. Nah, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga nanti ketika setelah lebaran kita kembali fitri, bersih, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, lanjut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara jebol birahi supaya gacor. Nah ya, jadi cara jebol birahinya itu bagaimana sih, dengan cara apa sih supaya cepat jebol birahi untuk murai batu terutama ya. Biasanya kan kalau kita melihara murai batu itu hanya ngriwik, terus ngeplongnya jarang itu kan. Biar cepat gacor itu bagaimana? Nah, gitu ya teman-teman. Sebelum ke pembahasan, apa sih fungsi birahinya itu dijebol atau dinaikkan setinggi-tingginya? Yaitu supaya dia itu rajin bunyi. Nah, rajin bunyi ini kuncinya di birahinya teman-teman ya. Jadi kalau birahinya itu sudah tinggi ya, itu insya Allah akan rajin bunyi. Nah, nanti tinggal ngimbangin emosinya gitu ya. Jadi langkah awal yang dilakukan oleh teman-teman yaitu menjebolkan birahinya ini supaya dia itu dapat treatmentnya supaya dia itu gacor. Nah, itu ya, itu yang dilakukan oleh teman-teman. Baiklah teman-teman, ini sedang di kampung ya, suasananya sangat sejuk ya, banyak pohon, banyak gitulah intinya seperti itu, dan masih banyak burung-burung kecil yang di sekitaran rumah ya, kayak perenjak itu juga sudah banyak, masih banyak ya. Ini di rumah punya itu perkutut, ada burung dara juga ya, jadi dicetekin dia langsung manggung ya. Lanjut aja ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ya, ini baik menggunakan pur high protein maupun low protein ya teman-teman. Jadi yang dilakukan teman-teman ini pertama adaptasi purnya dulu ya. Adaptasi purnya dulu, dan teman-teman itu sudah mengetahui kadarnya. Maksudnya kadarnya bagaimana, yaitu ketika menggunakan pur yang teman-teman pakai, baik itu low protein dan high protein, teman-teman sudah tahu mandinya ini bagaimana, terus selama ini bagaimana pemberian EF-nya. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah biasa dilakukan, nah ini yang harus dilakukan, yaitu naikkan EF-nya. Biasanya kan jangkrik itu kan utama ya, jangkrik itu utama. Untuk yang low protein, jangkriknya dinaikkan. Kalau biasanya hanya 5 pagi 5 sore atau 7 pagi 7 sore, naikkan jadi 10 pagi 10 sore. Nah gitu ya. Kalau sudah biasa banyak ya naikkan lagi, tambah 3 ekor, berarti 13 pagi 13 sore. Ini untuk jebol birahinya ya. Setelah itu kalau untuk yang low protein, 2 hari sekali kasih kroto ya. Setelah diembun ya, kan tiap hari diembun ya teman-teman ya. Tiap hari diembun langsung dikasih jangkrik. Nah, kalau dikasihnya itu 10 pagi 10 sore, langsung aja dikasih 10. Nah, waktu embun langsung aja kasih 10. Nah, gitu ya teman-teman. Terus setelah embun ya, setelah embun 2 hari sekali itu dikasih kroto 1 sendok. Nah, 1 sendok makan, tapi jangan terlalu penuh ya. 1 sendok makan ya, standar aja, jangan sampai menggunung gitu, nggak usah ya. Pokoknya standar lah. 1 sendok makan kasih lah gitu.
gitu ya teman-teman. Itu perkiraannya 1 sendok makan ya. Tapi kan kalau mau disendokin juga nggak apa-apa, kalau ambil pakai tangan gitu juga nggak masalah ya teman. Jadi perkiraan 1 sendok makan. Itu teman-teman ya. Terus apalagi yang harus dilakukan, yaitu seperti biasa yang saya lakukan, paginya itu dikasih cacing 1 ekor. Nah, misalnya tidak dikasih kroto, dikasih cacing, ya kan habis timbun nih langsung dikasih jangkrik nih, ya kan, sesuai takaran tadi yang untuk menjebol birahinya tadi ya, itu kasih cacing. Nah, misalnya hari ini kasih cacing, nah, berarti besok itu tidak usah dikasih cacing. Kenapa? Karena dikasih kroto. Nah, itu lakukan seminggu. Itu maksimal 2 minggu sudah gacor teman-teman ya. Dengan asumsi atau seperti tadi yang saya bilang, burungnya sudah kondisi lah gitu ya. Jadi sudah udah adaptasi dengan lingkungan, itu intinya ya. Itu lakukan rutin, maksimal biasanya 2 minggu sudah gacor. Nah gitu ya teman-teman. Kalau waktu seminggu sudah gacor, nah baru mulai terapi menaikkan emosinya begitu. Nah itu jebol birahinya seperti itu teman-teman ya. Dikasih dikasih jangkriknya, diupkan, dinaikkan, terus pagi dikasih cacing, kalau enggak dikasih cacing ya dikasih kroto. Nah, terus apalagi yang dilakukan, yaitu berikan ulet Jerman. Nah itu kunci itu ya, berikan ulet Jerman. Terus kapan memberikannya? Waktu sore hari. Waktu sore hari kan dikasih jangkrik ya kan. Sebelum dikasih jangkrik, kasih ulet Jerman 1 ekor saja. Nah itu tiap hari teman-teman ya, 1 ekor saja. Nah, jadi sebelum dikasih jangkrik, sorenya itu ya dikasih ulet Jerman. Nah itu teman-teman ya. Setelah dimakan habis baru dikasihkan jangkriknya. Tadi ya sebanyak berapa tadi, misalnya teman-teman tadi awalnya 7 jadi 10 ya, bisa kasih 10. Nah gitu teman-teman ya. Itu cara jebol birahinya. Nah itu untuk low protein. Lah untuk high protein bagaimana? Ya sudah sama, ketika embun tinggal dinaikkan EF nya ya teman-teman. Naikkan EF nya, awalnya jadi 5, jadi 8. Nah itu ya untuk high protein. Langsung aja jadi waktu diembun langsung dikasih 8. Nah habis embun bagaimana? Apakah dikasih kroto juga? Nah kalau untuk high protein ini nggak usah dikasihnya yaitu dikasihnya cacing saja. Nah gitu teman-teman ya, dikasihnya cacing saja. Nah kalau selain cacing yaitu tadi dikasihnya ulet Jerman. Nah misalnya hari ini dikasih cacing, nah besoknya dikasih ulet Jerman. Nah, 1 ekor aja cukup ya, 1 ekor pagi dan sore. Nah ini untuk yang high protein teman-teman ya. Ini harus dipahami oleh teman-teman ya. Untuk high protein enggak seperti yang low protein. Nah, jadi kalau high protein, paginya dikasih jangkrik ya, habis diembun dikasih cacing 1 ekor aja. Jadi enggak usah banyak-banyak, enggak usah 2, 3, enggak usah over nanti ya. Jadi itu ya. Terus kalau tidak dikasih cacing, dikasih ulet Jerman 1 ekor pagi dan sore. Nah, lakukan selama 1 minggu, maksimal 2 minggu. Biasanya dalam rentan waktu terapi selama itu langsung gacor teman-teman. Nah kalau udah gacor tinggal naikkan emosi. Nah itu teman-teman, gampang kan? Gampang, cepat. Nah itu ya, gampang, cepat, dan itu insya Allah langsung dar-der-dor. Nah itu teman-teman. Nah nanti kalau sudah dipraktekkan sesuai yang saya sampaikan ini, terus kurang gacor lah, itu perlu dipelajari lagi kenapa seperti itu. Nah gitu teman-teman ya, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar gitu ya, kalau sudah melakukan terapi ini selama maksimal 2 minggu. Nah gitu ya teman-teman. Demikian teman-teman. Begini ya satu lagi, jangan lupa jaga mandinya ya teman-teman. Mandi harus diperhatikan, seperti yang saya di awal tadi, harus sudah tahu pengkondisiannya. Nah, sudah kondisi intinya gitu ya. Itu teman-teman ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman, terutama yang pemula yang bingung bagaimana cara jebol birahinya biar gacor, biar dar-der-dor, rajin bunyi ya teman-teman, pagi, siang, sore, rajin bunyi intinya gitu.
Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.